Jumpa lagi di channel kami, Mama Happy Rebranding dari komunitas Hapsari. Silakan subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum, apa kabar? Kali ini saya akan berkisah tentang seorang perempuan, Mutiara. Lahir tahun 79 di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Yang nggak tahu di mana Brandan itu, ada di deket-deket Aceh sana. Bapaknya seorang pensiunan karyawan PTT 4 Adolina. Mamanya ibu rumah tangga yang pinter kali masak. Apalagi kalau masak lontong, bikin rendang gori, wis enak kali. Nanti kita cari ya lontongnya atau rendang gorinya ya. Mutiara pernah gagal dengan pertunangannya, lalu frustasi. Tapi kemudian adiknya menjodohkan Mutiara dengan seorang laki-laki. Entah kenapa, mulai pandangan pertama Mutiara langsung suka sama laki-laki itu. Ganteng pulanya mak. Badannya atletis, kulitnya putih, bersih. Ganteng lah pokoknya. Terus orangnya juga ramah, sopan, dan pintar bergaul. Pokoknya tipe ideal seorang suami yang banyak didamba sama perempuan. Gitulah kira-kira. Apalagi dia udah punya pekerjaan tetap, penyiar radio. Nah pantes lama, penyiar radio itu kan memang ramah kan orangnya kan, mudah bergaul kan. Kalau nggak ramah mana bisa punya fans banyak. Ya kan? Setelah perkenalan pertama itu, keduanya cocok gitu. Seminggu kemudian langsung dilamar. Sebulan kemudian langsung menikah mereka. Kalau memang jodoh kayak gitulah dia ya kan. Udah tunangan bertahun-tahun batal ya kan. Tapi ketemu seminggu jadi. Itulah jodoh tadi. Nggak bisa kita duga ya kan. Setelah pernikahan, Mutiara kemudian ikut suaminya tinggal di Tebing Tinggi. Mama kalau lagi jalan-jalan ke Sumatera Utara, singgah di Medan, lanjut mak ke kota Tebing Tinggi. Banyak lemang di sana. Setiap saat ada di pinggir-pinggir jalan gitu. Selain nyiar, mereka buka usaha. Suaminya bikin grup musik keyboard. Kalau di sini orang bilangnya keyboard. Kalau orang pesta disewa, nyanyi-nyanyi, ada artisnya, ada penyanyinya. Nah, mereka bikin grup keyboard, terus si suaminya itu pimpinannya, tapi sekaligus penyanyi idolanya. Dia membawakan lagu India dan lagu Melayu. Si Mutiara juga bisnis, bikin warung bakso. Semua usahanya sukses. Warung baksonya laris, usaha keyboardnya banyak pelanggan gitu ya, banyak yang nyewa. Secara ekonomi mereka berkecukupan, berlebih pun. Jadi Mutiara hidup berkecukupan, hidup bahagia. Kebahagiaannya makin sempurna ketika lahir anak pertama mereka perempuan. Terus lahir lagi anak kedua perempuan lagi. Cantik-cantik anak mereka. Tapi kehidupan ini rahasia Tuhan. Dan namanya rahasia Tuhan bukan cuman kita gak bisa nebak, tapi kita juga gak bisa nolak ketika Tuhan menetapkan apa yang disebut takdirnya. Kayak gitulah yang dialami oleh Mutiara. Setelah 6 tahun dia hidup bahagia dengan suami dan anak-anaknya, berkecukupan, berlimpah rezeki. Bulan Desember tahun 2009, suaminya pamit sama Mutiara untuk ngecek
keyboardnya yang sedang mentas, sedang main di sewa orang di sebuah desa. Mutiara agak keberatan dengan kepergian suaminya. Gak tahu, pirasat dia gak enak katanya. Jadi dia bilang, gak usah pergi sekarang lah bang, udah malam. Karena pamitnya udah jam 9 malam. Besok aja lah pagi-pagi. Kok perasaan adik gak enak, kata si Mutiara. Tapi suaminya bilang, gak bisa dek, kita kan udah terima uang muka. Jadi malam ini pelunasan. Terus penyanyinya kan harus kita bayar. Gitulah jawab suaminya. Akhirnya malam itu suaminya pergi ke pesta melihat keyboardnya yang sedang disewa di sana. Biasanya kalau pergi kayak gitu jam 10 malam dia nelpon, ngecek sama Mutiara, nanya anak-anak udah tidur apa belum, atau nanya warung baksonya udah tutup apa belum. Biasanya kayak gitu kata Mutiara. Tapi malam ini udah jam 11 dia belum nelpon. Dan Mutiara gak pula nelpon dari sore kan. Sampai tengah malam gak ada kabar juga dari suaminya, gak ada telepon. Sampai jam 1 malam masih belum ada kabar dari suaminya. Mutiara mulai gelisah nih, firasatnya mulai gak enak. 1 malam itu Mutiara gak bisa tidur sampai sholat subuh. Siap sholat subuh, gak ada kabar juga dari suaminya. Dia berinisiatif lah untuk nelpon suaminya. Mati HP-nya, gak ada nada sama sekali. Mulai cemas lah kan Mutiara kan, ada apa ini? Mulai bingung lah dia, mulai gelisah dia. Ada apa dengan suamiku? Makin gak enak perasaannya. Jam 7 dia ke studio radio tempat suaminya nyiar. Mana tahu suaminya langsung ke studio, karena suaminya siaran jam 7 sampai jam 9. Sampai studio dia tanya sama orang-orang di radio, nggak ada juga, suaminya belum datang. Makin panik lah si Mutiara ini kan. Aduh, ada yang gak beres ini, pikirnya dalam hati. Baliklah lagi dia ke rumah. Sampai di rumah sudah ada orang berseragam polisi nunggu di rumahnya. Makin gak karu-karuan perasaan Mutiara. Si polisi tanya, apa betul ini Bu Mutiara? Kemudian Pak polisi bilang, Bu, ini ada kabar kurang bagus. Suami ibu tadi malam kecelakaan. Sekarang dia ada di rumah sakit Bayangkari Tebing Tinggi. Itulah informasi yang dibawa oleh si polisi. Setelah memberi kabar, kemudian polisi itu meninggalkan rumah Mutiara. Dalam kondisi kalut, kemudian adiknya datang. Dipeluknya Mutiara sama adiknya. Kakak yang sabar ya kak, abang udah gak ada kak. Kakak yang sabar ya, yang kuat ya kak. Gitulah adiknya memeluk Mutiara sambil nangis. Bingung Mutiara kan, memang hatinya udah gak karu-karuan, firasatnya udah buru aja waktu polisi datang kan. Ngomong apa kau? Bagus kau cakap ya, jangan buruk doamu ya untuk abangmu ya. Itulah dibalas sama Mutiara. Padahal udah gak karuan dia. Dia udah tahu pasti ada sesuatu yang buruk. Ternyata suaminya korban pembunuhan. Bukan kecelakaan biasa. Suaminya korban pembunuhan dengan motif perampokan. Badannya itu hancur, gak bisa dikenali lagi. Karena adiknya sudah melihat jenazah abang iparnya di rumah sakit. Macam disambar petir lah Mutiara dengar kabar dari adiknya. Gak sanggup Mutiara dengar kabar buruk itu. Pingsan di pelukan adiknya. Mutiara tersadar sudah dikelilingi banyak orang, semua orang menangis.
Adik-adiknya ada di situ, ibu mertuanya ada di situ, mamanya ada di situ, semua orang nangis. Sabar ya nak, yang ikhlas ya nak, yang kuat nak, ikhlaskan nak, si abang udah gak ada nak. Kayak gitu mamanya nangis, ngasih kabar sama Mutiara. Ini mamanya ini nyuruh orang sabar-sabar, tapi dia menjerit-jerit nangis. Mamanya lah itu. Saya pun bacakan ceritanya nangis. Sedih memang cerita si Mutiara ini. Karena nggak bisa terima dengan kenyataan itu, Mutiara meratap-ratap dalam hati. Tuhan kok nggak adil ya? Nggak adil Tuhan sama aku. Kenapa harus suamiku yang diambil? Suami yang baik, suami yang penuh kasih sayang, suami yang bertanggung jawab sama keluarga. Kenapa harus suamiku? Kenapa bukan suami yang jahat itu, yang pelaku KDRT, yang menelantarkan anak-anaknya, yang meninggalkan istrinya? Kenapa bukan itu yang mati? Kenapa suamiku yang baik? Begitulah Mutiara merintih-rintih di dalam hatinya. Kadang dia nggak bisa mengontrol dirinya, dia merintih-rintih di depan banyak orang. Akhirnya suaminya dimakamkan. Usai pemakaman, Mutiara masih belum bisa tenang, masih belum bisa menerima kenyataan. Dia merasa semua itu cuma mimpi. Dia merasa sakit, dia merasa sedih, karena kepergian suaminya gak ada tanda-tanda, gak ada sakit, gak ada tanda-tanda. Pergi begitu saja, pamit, pergi, pulang, meninggal. Buat dia ini sesuatu yang sulit dia terima. Kata orang, takdir bisa diubah. Tapi kenapa takdirku gak bisa diubah? Pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Tapi yang terjadi pada hidupku, berenang-renang dulu, baru berakit-rakit kemudian. Bersenang-senang dulu, bersakit-sakit kemudian. Bang, sakit kali aku bang, abang tinggal secepat ini. Begitu terus rintih Mutiara. Sampai kemudian Mutiara disadarkan oleh mamanya. Mamanya membawa 2 orang anaknya yang masih kecil. Anak pertama masih berumur 5 tahun, anak kedua berumur 1 tahun. Nah, kau lihat ini 2 anakmu. 2 anak perempuan yang cantik ini udah gak punya papa. Dia cuman punya mama, cuman punya kau. Kalau kau kayak gini terus, siapa yang mengurus 2 anakmu? Gak kasihan kau sama 2 anakmu ini? Mereka gak tahu apa-apa. Mereka gak tahu bapaknya udah meninggal. Mereka taunya masih punya mama, masih punya kau. Kalau kau seperti ini terus, macam mana lah nasib anakmu nanti? Mendengar itu semua, Mutiara pandangilah 2 anaknya yang memang masih kecil-kecil itu. Dipandangnya kedua anaknya, dipeluknya kedua anaknya, dipeluknya kuat-kuat. Menangislah mereka bertiga. Dalam hati, Mutiara berjanji, dia akan bangkit, dia akan kuat demi kedua anaknya.